kita masuk ke slide ke-12. Masuk ke slide yang ke-12, yaitu tahap keempat, kita akan melakukan interpretasi model. Oke, jadi di sini di model yang rem tadi, di sini ya, di halaman Evius ini, model yang rem tadi kita simpan dulu saja di Word ya. Kita simpan dengan cara, saya ulangi, dengan cara kita buka model remnya, klik 2 kali sampai muncul halaman model rem. Kemudian di sini kita klik kanan, sembarang saja di area sini, di area halaman yang ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih Save Table to Disk. Kita simpan ke komputer kita. Nah, kemudian ini caranya ya, sudah saya taruh di sini caranya. Kemudian klik browser ya. Selanjutnya kita pilih folder yang akan kita jadikan sebagai tempat penyimpanan file-file yang kita produksi selama kita menggunakan Evius. Nah, di sini saya simpan di dokumen, kemudian saya pilih di sini latihan Evius 2020. Kemudian sudah kita tuju foldernya. Selanjutnya kita beri nama, misalkan namanya adalah Random Effect Model dalam kurung rem. Ya. Kemudian jangan lupa save as, tipenya kita ganti dengan RTF, Rich Text Format. Aktif di sini, kemudian kita klik save. Oke, kita klik save. Maka di folder tadi itu sudah tersimpan tuh satu file Word Random Effect Model. Kemudian sampai di sini kita jangan lupa klik OK nih ya. Kita klik OK. Kalau kita tidak klik OK maka tidak tersimpan nanti. Kita klik OK. Nah, sekarang kita buka foldernya ya, kita lihat ya, kita buktikan apakah dia tersimpan atau tidak. Nah, oke, ini sudah tersimpan ya. Ini Random Effect Model rem dalam bentuk Word ya. Nah, sekarang ini kita buka Word-nya. Tunggu sebentar ya. Oke, ini adalah hasil estimasi model yang random effect model, dan inilah yang kita gunakan nanti di skripsi kita gitu ya. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, kemudian kita copy di PPT. Kenapa harus di copy di PPT ya? Ini karena saya ingin mempresentasikan saja ke teman-teman dalam bentuk PPT ya, gitu. Jadi kalau teman-teman mengerjakan skripsi ya kerjakan di Word-nya seperti itu. Nah, tabel tadi sudah saya kopikan di sini. Saya perbesar terlebih dahulu layar PPT-nya. Oke. Oke ya. Nah, tabel tadi saya copy paste di sini dan inilah jadinya ya. Ini sudah saya masukkan sebelum pelatihan, jadi agar lebih mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya adalah ada 3 hal yang biasa umum diinterpretasikan dari hasil estimasi model yang terpilih. Yang pertama adalah uji signifikansi simultan, ya. Yang kedua adalah koefisien determinasi. Yang ketiga adalah uji signifikansi parsial atau individu. Nah, yang uji signifikansi simultan ini dia ingin melihat pengaruh. Jadi kasusnya dalam penelitian kita ini adalah uji pengaruh ya, uji regresi. Nah, jadi uji simultan ini itu dia ingin melihat pengaruh semua variabel independen kalau digabung itu apa pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi apa pengaruhnya variabel X1 digabung dengan X2 terhadap variabel Y seperti itu. Nah, uji signifikansi simultan ini kita lihat dari angka probabilitas F statistiknya. Nah, di sini dia 0,00 angkanya.
Nah, jadi nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00 ini ya, 0,00 itu dari sini. Didapat dari sini itu lebih kecil dari 0,05. Ini nilai alfanya kita pakai standar yang 0,05. Jadi teman-teman nanti tentukan nilai nilai alfanya di deskripsi teman-teman. Nah, yang umum digunakan adalah 0,05. Ada yang pakai 1%, ada yang pakai 5%, ada yang pakai 10% seperti itu. Jadi kita ingin melihat arafnya nanti. Nah, yang kita jadikan contoh di sini adalah nilai alfanya kita gunakan 0,05%. Biasanya deskripsi pakainya 0,05% sih. Tapi tergantung dosen pembimbingnya teman-teman. Gitu ya. Jadi dia di bawah 0,05 nilai probabilitas statistiknya, sehingga variabel X1 dan X2 itu secara bersama-sama. Di sini kata kuncinya secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Y, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai koefisien determinasi. Nah, nilai atau angka yang dilihat adalah dari adjusted R-square, gitu ya. Ini adjusted R-square, angkanya 0,2333951. Ya, kita simpelin 0,23 lah ya. Kita simpelin 0,23 atau 0,234 ya, 0,23 saja. Nilai adjusted R-square sebesar 0,3 ya. 0,3 itu berarti 23%. Nah, maksudnya apa sih? Jadi nilai ini mengandung arti bahwa variasi Y itu, variabel dependent, itu dapat dijelaskan oleh variabel yang kita pilih dalam penelitian kita, yaitu variabel X1 dan X2 sebesar 23%. Jadi dari 100%, 23% itu X1, X2 itu dapat menjelaskan variasi Y. Nah, sisanya dari 100 dikurangi 75. Dari 100 dikurangi 23. Jadi 77 ya. Jadi sebesar 77% sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar model kita. Jadi simpelnya gini. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak hanya X1, X2 loh yang dapat mempengaruhi Y. Mungkin ada X3, X4, X5, dan seterusnya, itu juga dia mempengaruhi Y gitu. Tapi itu tidak kita masukkan ke dalam penelitian kita. Yang kita masukkan hanya X1, X2 gitu. Jadi X1, X2 itu cuma 23% dapat mempengaruhinya gitu. Sisanya itu ya mungkin ada variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model kita. Gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat nih, terutama dari orang-orang ekonomi nampaknya, itu nilai adjusted R-square ini itu sangat dominan sekali, gitu, sangat dominan sekali. Selama saya kuliah di UGM, kemudian saya membandingkan tuh pola pemikiran antara dosen manajemen dan dosen ekonomi. Jadi dosen ekonomi itu sangat mempertimbangkan nilai adjusted R-square dalam penelitiannya. Tapi kalau orang manajemen kadang ya sudahlah, berapapun hasilnya ini tidak apa-apa seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus kita interpretasikan di tabel ini adalah uji signifikansi parsial. Jadi ini untuk melihat pengaruh individu-individu dari variabel independen, bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependent. Pertama yang harus kita perhatikan adalah variabel independen yang pertama, yaitu X1. Nah, kita lihat nilai probabilitasnya di sini 0,0000 ya. Jadi nilai probabilitas X1 sebesar 0,00 itu di bawah nilai alfa sebesar 0,05, sehingga menerima HA1, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, keputusan ini tergantung dari hipotesisnya teman-teman ya. Tergantung dari hipotesisnya teman-teman. Nah, kemudian kan HO-nya itu kan tidak berpengaruh. HO-nya tidak berpengaruh, HA-nya berpengaruh. Kalau dia di sini nilainya di atas 0,05, berarti dia tidak berpengaruh. Begitupun dengan nilai probabilitas X2-nya sebesar 0,00, dia berada di bawah 0,05. Sehingga
menerima HA2 atau hipotesis alternatif yang kedua untuk X2, yaitu X2 berpengaruh terhadap Y, ya.